Hai para saudara, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Legenda 5 Pedang untuk bagian yang ke-8. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Paman Xiaolang beserta Xiaowei kembali ke desa dengan wajah yang bersedih dan tak sengaja bertemu dengan Master Changmei di jalan. Di sini Paman Xiaolang mengatakan kalau mereka semua sudah terlambat karena saat ini Ren Ying telah tewas bersama Istana Luo yang telah hancur tenggelam dan semuanya ini ulah dari Master Zuyun. Ia pun marah kepada Master Changmei dan Master Wu yang sebelumnya berjanji kepadanya kalau ia berhasil membujuk Ren Ying. Namun nyatanya Master Zuyun menyerang Ren Ying dan menghancurkan Istana Luo. Sebelum pergi ia pun berkata kalau Ren Ying telah diracuni oleh racun bunga persik yang pastinya orang yang melakukan hal tersebut adalah Master Zuyun. Setelah itu Master Changmei bertemu dengan Master Zuyun dan mereka pun memarahi tindakan Master Zuyun yang menyerang Istana Luo tanpa memberitahukan kepada mereka terlebih dahulu. Ditambah lagi Ren Ying tewas akibat racun bunga persik. Di sini Master Zuyun menjawab ia tidak peduli dengan apa yang telah terjadi. Yang terpenting saat ini ia melakukan tugasnya untuk menghancurkan Istana Luo dan saat ini tidak ada lagi sekte jahat di muka bumi. Tak lama kemudian Paman Tang beserta orang-orang klan api berterima kasih kepada Master Zuyun dan menganggap Master Zuyun sebagai penyelamat mereka. Setelah itu Paman Tang menemui Master Changmei. Ia pun berkata orang-orang dari klan api tidak membutuhkan bantuan dari Master Changmei lagi karena mereka lebih mempercayai Master Zuyun yang sudah menyelamatkan mereka karena saat ini Master Changmei bersama perguruan Zi tidak datang membantu mereka. Tak lama kemudian, Dinky dan yang lainnya datang ke sana dan berhasil selamat. Singkatnya, Paman Tang segera mengumpulkan orang-orang klan api yang dimana ia ingin mengkudetakan posisi pemimpin klan api yang saat ini dipegang oleh Nyonya Yun. Ia pun berkata kalau Nyonya Yun yang telah menipu mereka semuanya. Kalau sebenarnya kekuatan api penjaga milik Yingqi sudah muncul sejak kecil, hanya saja disembunyikan oleh Nyonya Yun. Hal tersebut dibenarkan oleh Nyonya Yun dan berkata kalau di saat dulu kekuatan api penjaga milik Yingqi memang sudah muncul. Hanya saja kekuatan tersebut disegel dan diambil oleh batu jiwa. Karena tak ingin Yingqi tewas, suaminya mengorbankan diri agar Yingqi selamat. Sontak hal itu membuat semua orang klan api menjadi marah karena akibat Nyonya Yun tidak mengorbankan Yingqi. Saat ini mereka harus tersiksa seumur hidup. Oleh karena itu mereka semua meminta Nyonya Yun turun dari jabatan pemimpin klan api. Dan Nyonya Yun menuruti kemauan mereka dengan memberikan api suci kepada Paman Tang. Dan saat ini Paman Tang berhasil menjadi pemimpin klan api yang baru. Paman Tang berjanji kalau klan api tidak akan ditindas lagi. Sesaat Nyonya Yun berkata dalam hati kalau hari yang ia takutkan akhirnya datang juga. Yang saat ini misi Paman Tang mencari batu jiwa dan menghancurkannya, sekaligus mencari seseorang untuk menggantikan Yingqi untuk dijadikan penerus penjaga klan api. Di saat malam harinya, terlihat Nyonya Yun membawa sebagian orang-orang dari klan api yang masih mempercayainya untuk kembali ke desa. Namun orang-orang desa sudah pergi karena takut dengan orang-orang klan api. Terlihat ketiga anak buah dari Paman Xiaolang masih berada di sana dan mereka tidak pergi dari desa karena percaya kalau orang-orang klan api tidak akan menyakiti mereka. Di tempat lain, terlihat Master Changmei meminta Yingqi beserta Yingnan untuk pergi ke Balai Gunung Ciun karena ia curiga kalau orang-orang dari Balai Gunung Ciun bukan dibunuh oleh Istana Luo. Karena Paman Xiaolang sempat berkata kalau Ren Ying tidak memiliki hubungan dengan Balai Gunung Ciun, sehingga mereka berdua diberi perintah untuk menyelidiki kasus tersebut dan misi tersebut tidak boleh sampai ada orang lain yang tahu. Setelah Yingnan pergi keluar, terlihat Yingqi memohon kepada Master Changmei apabila batu jiwa berhasil ditemukan, maka ia ingin batu jiwa tersebut dihancurkan supaya bisa menyelamatkan orang-orang dari klan apinya. Dan Master Changmei pun menyetujui akan hal tersebut karena bagaimanapun juga kehadiran batu jiwa membuat perselisihan di dunia. Dengan menghancurkan batu jiwa, maka dunia akan kembali damai.
Kemudian Master Zuyun mengumpulkan seluruh murid perguruan Changsu dan beberapa ketua perguruan dari belahan benua. Mereka pun merayakan keberhasilan karena sudah menghancurkan istana Luo, dan Master Zuyun memberikan gelar pahlawan kepada Bai karena semuanya ini berkat bantuan Bai yang menjadi mata-mata di istana Luo. Terlihat Yingqi dikerumuni oleh murid-murid lainnya yang menyambutnya dengan hangat. Di sini mereka semua tidak takut kepada Yingqi yang merupakan manusia api yang berasal dari klan api, dan justru mereka menjadi sangatlah takjub karena rumor yang mengatakan kalau manusia api itu menakutkan ternyata tidak. Tak lama kemudian Yuan memanggil Yingqi untuk ikut dengannya sebentar. Di sana ia pun memberikan pedang Dewa Salju kepadanya yang ternyata berhasil ia dapatkan. Sesaat ia merasa curiga kepada siluman milik Tuan Zhang karena pedang Dewa Salju seharusnya kembali kepada Yingqi yang sebagai tuannya. Namun kenapa pedang tersebut memilih siluman itu? Lalu Yingqi teringat kalau sebelum ia pemiliknya, pedang Dewa Salju merupakan milik seorang murid dari perguruan Changsu. Namun orang tersebut telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tak lama kemudian siluman lebah keluar dari telinga Yingqi dan menampakkan dirinya. Ia pun berkata kalau di saat dulu ia pernah menyelamatkan Tuan Zhang beserta seorang murid yang sekarat di dalam goa, dan murid tersebut pakaiannya mirip seperti Yingqi. Mendengar hal itu, Yuan dan Yingqi semakin yakin kalau orang tersebut masihlah hidup. Singkatnya mereka berdua pergi ke gua tersebut, tempat yang dimaksud oleh siluman lebah tadi, dan terlihat banyak sekali tulang berulang yang terdapat baju perguruan yang sudah robek dan hancur. Tidak hanya itu, di sebuah batu juga terdapat tulisan tangan yang merupakan sebuah puisi. Yuan yang sangat mengenal puisi tersebut dan itu merupakan milik salah satu murid di perguruan Changsu bernama Zhen Liang. Maka dari itu bisa disimpulkan kalau siluman milik Tuan Zhang tersebut memang Zhen Liang dan bahkan kekasihnya Yuan yang saat ini masihlah hidup. Di saat malam harinya, Yingnan dihampiri oleh Bai. Di sini Bai mencoba menjelaskan kalau semua yang ia lakukan selama ini merupakan misi yang diberikan oleh Master Zuyun kepadanya untuk menjadi pengkhianat dan masuk ke dalam istana Luo. Oleh karena itu ia ingin memperbaiki lagi hubungannya bersama Yingnan. Namun di sini Yingnan menolaknya karena ia sudah tidak memiliki rasa lagi kepadanya. Hal tersebut membuat Bai sangatlah bersedih dan mencoba mengajaknya ke hutan, yang merupakan tempat pertama kali Yingnan mengutarakan perasaan kepadanya. Di sana Bai mencoba mengembalikan kenangan tersebut dengan tujuan Yingnan bisa menyukainya kembali. Namun tetap saja Yingnan menolaknya dan sudah menganggap Bai seperti kakaknya sendiri. Dengan bersamaan Tuan Zhang diobati oleh siluman tersebut yang saat ini wajahnya telah hangus terbakar. Ia sangat marah kepada siluman itu karena sudah berebut pedang Dewa Salju dengan Yingqi. Ia takut identitasnya yang merupakan Zhen Liang menjadi ketahuan. Di sini Zhen Liang pun menjawab kalau ia yakin Yingqi tidak akan mengetahuinya. Yang saat ini Bai sudah terluka akibat terkena pedang Dewa Saljunya, maka ia yakin Bai pasti sekarat dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu ia berniat mengajak Bai untuk menjadi sekutunya dan mengabdi kepada Tuan Zhang. Sementara saat ini Yingnan berkata kalau ia akan pergi ke Balai Gunung Ciun untuk menyelesaikan misinya yang diperintahkan langsung oleh Master Changmei. Bai yang mendengarkan hal tersebut menjadi sangatlah ketakutan karena ia mengingat dirinya lah yang membantai habis orang-orang di Balai Gunung Ciun. Tak lama kemudian ia seketika terjatuh karena merasakan sakit di tangannya sehabis terkena pedang Dewa Salju, dan melihat hal tersebut Yingnan segera membawanya kembali untuk beristirahat. Lalu keesokan harinya, ia pun telah terbangun dan melihat bukan Yingnan yang menemaninya, melainkan Zixian. Sesaat Zixian berkata kalau Yingnan beserta Yingqi telah pergi dengan sangat terburu-buru untuk pergi ke Balai Gunung Ciun. Bai yang sesaat melihat gantungan pedang di dalam sebuah kain, yang dimana gantungan itu milik Yingnan yang saat ini dikembalikan kepadanya. Singkatnya sebelum pergi ke Balai Gunung Ciun, Yingqi beserta Yingnan pulang dulu ke desanya untuk menemui sang ibu. Namun setibanya mereka di sana, beberapa orang dari klan api melempari Yingqi dengan batu karena mengetahui penyebab orang-orang klan api menderita selama ini gara-gara Yingqi yang tidak dijadikan tumbal untuk batu jiwa. Karena apabila Yingqi di saat dulu dijadikan tumbal untuk batu jiwa, maka orang-orang klan api saat ini tidak akan menderita. Yingqi yang hanya bisa terdiam setelah mendapatkan perlakuan seperti
itu. Ditambah lagi ia sangat terkejut kalau sekarang Paman Tang yang menjadi pemimpin klan api. Setelah itu ia pun menyuruh Yingnan untuk meninggalkan dirinya dan berkata setiap 24 tahun sekali batu jiwa akan aktif. Akan tetapi di sini ia tidak menceritakan apabila batu jiwa dihancurkan, maka ia juga akan tewas. Hal itu sengaja ia sembunyikan agar Yingnan tidak bersedih. Setelah itu ia pun menemui sang ibu dan meminta kepada ibunya untuk tidak menceritakan yang sebenarnya kepada Yingnan karena ia tidak ingin membebaninya lagi. Sementara itu Yingnan menghampiri Paman Xiaolang dan melihat Xiaowei yang terus saja berlatih setiap hari tanpa makan dan minum. Yingnan segera menghampirinya dan meminta Xiaowei untuk berhenti. Dan di sini Xiaowei masih belum terima atas kematian ibunya tersebut dengan mengatakan kalau di saat itu ia keracunan bunga persik dan racun tersebut masuk ke dalam tubuh ibunya untuk menyelamatkannya. Satu-satunya orang yang ia curigai adalah Bai. Dan mendengar hal itu Yingnan sangatlah terkejut. Ia pun berjanji akan menemukan bukti atas kematian ibunya itu dan meminta Xiaowei agar tidak larut akan dendam. Singkatnya Ling Yun terbangun di sebuah kuil dan teringat kalau kemarin ia dibius oleh Bai. Ia pun bertemu dengan salah satu pelayan di Istana Luo yang saat ini juga selamat. Pelayannya itu berkata kalau beberapa pasukan Istana Luo saat ini sedang mengincar Ling Yun yang dianggap sebagai pengkhianat karena di saat peperangan kemarin Ling Yun menghilang dari istana. Tak lama kemudian Bai pun datang menghampirinya. Di sana Bai memintanya untuk memulai hidup yang baru karena Istana Luo saat ini sudah tidak ada. Namun siapa sangka Ling Yun menginginkan dirinya tetap bersama Bai dan ia saat ini akan kembali ke perguruan Changshu menjadi murid di sana lagi. Kemudian Gu yang datang ke sana mencoba membunuh Ling Yun, namun tindakannya tersebut dihentikan oleh Bai. Setelah itu mereka pun kembali ke perguruan Changshu untuk menghadap kepada Master Zuyun. Di sini Ling Yun meminta kepada Master Zuyun untuk memberikan ia satu kali kesempatan dan menerimanya kembali ke perguruan Changshu. Ia tahu Master Zuyun ingin membuat perguruan Changshu menjadi yang terbaik dan mengalahkan perguruan Zi. Maka dari itu ia siap mewujudkan keinginannya tersebut. Ditambah lagi di luar sana banyak pasukan Istana Luo yang tidak memiliki tempat tinggal, yang dimana pasukan tersebut memiliki bela diri yang sangatlah tinggi. Apabila Master Zuyun mau menerimanya kembali, ia pun berjanji akan membawa pasukan tersebut untuk menjadi murid perguruan Changshu. Dengan begitu Master Zuyun akan memiliki murid yang sangat tangguh dan kuat. Mendengarkan semua cerita tersebut, terlihat Master Zuyun pada akhirnya tergoda dan ia pun mau menerimanya kembali. Saat ini Yingqi beserta Yingnan telah tiba di Balai Gunung Ciun dan bertemu dengan pemimpin sekaligus perguruan balai pemimpin. Di sana pengurus balai berkata kalau warganya saat ini baik-baik saja dan rumor mengenai semua orang di Balai Gunung Ciun yang telah tewas sebenarnya adalah kebohongan karena warga miliknya hanya luka-luka saja dan masih bisa diselamatkan. Yingqi dan Yingnan sesaat menjadi curiga dengan semuanya ini. Oleh karena itu mereka pun berbohong dengan berkata kalau Yingnan sedang sakit dan membutuhkan pertolongan pemimpin balai untuk menyembuhkannya. Terlihat pemimpin balai siap mengobatinya namun tidak bisa sekarang. Oleh karena itu mereka diminta untuk tinggal semalam terlebih dahulu. Di saat malam harinya, mereka mulai mencari informasi mengenai Balai Gunung Ciun yang sangatlah mencurigakan. Namun siapa sangka di saat mereka mengintip, mereka melihat pemimpin balai sedang melakukan sebuah ritual yang dimana yang memasukkan darah manusia ke dalam sebuah tempat dan darah tersebut diminum oleh semua pengikutnya. Yang sesaat ada seseorang yang membawa mereka berdua pergi dari sana. Ternyata yang menyelamatkannya tadi adalah Zixian. Di sana Zixian mengaku berasal dari Balai Gunung Ciun. Ia pun bercerita kalau sebenarnya pemimpin balai sangatlah jahat. Di saat ia kecil ia diadopsi dan dijadikan percobaan oleh obat-obatan yang dibuat oleh pemimpin balai. Semua obat dimasukkan ke dalam tubuhnya sehingga di saat ia besar tubuhnya justru memiliki sebuah racun yang sangatlah mematikan. Maka dari itu ia tidak boleh menyentuh orang lain, kalau tidak orang tersebut akan mati terkena racun dari tangannya. Lalu setelah dirinya sudah besar, saat ini terdapat seorang anak kecil yang sama seperti dirinya dijadikan percobaan. Untung saja di saat dulu ia berhasil kabur dan menyelamatkan dirinya. Dengan mengetahui Yingqi beserta Yingnan datang ke Balai Gunung Ciun, makanya ia segera menyusul karena takut mereka berdua akan bernasib sama dengannya. Balai Gunung Ciun bukanlah sekte yang baik melainkan sekte yang sangatlah jahat, yang berkedok sebagai balai pengobatan untuk mengobati penyakit orang-orang secara gratis. Padahal orang-orang yang
diberikan obat itu akan dijadikan percobaan ataupun dibunuh untuk diambil darahnya. Misi mereka saat ini adalah menyelamatkan anak kecil tersebut sebelum terlambat. Kemudian Jisian memberikan sebuah racun kepada Yingnan agar Yingnan terlihat sakit. Dan setelah itu ia memberikan obat penawarnya kepada Yingqi. Mereka pun harus bisa menipu pemimpin balai agar bisa menyelamatkan anak kecil tersebut. Dan keesokan harinya banyak warga yang berasal dari belahan benua datang ke balai Gunung Ciun hanya untuk meminta obat untuk mengobati penyakit mereka. Tak lama kemudian Yingqi datang ke sana dengan meminta bantuan karena Yingnan tiba-tiba terkena sebuah penyakit. Terlihat pemimpin balai segera membawa mereka ke dalam sebuah kamar untuk segera diobati. Setibanya di sana Yingqi secara diam-diam memasukkan obat penawar tersebut ke dalam mulut Yingnan. Dan setelah itu pengurus balai mengajak Yingqi untuk menunggu di luar. Yingnan lalu disentuh oleh anak kecil yang hendak mereka selamatkan. Menyadari akan hal tersebut, Yingnan segera bangun untuk menyelamatkannya dan langsung menyerang pemimpin balai. Tak lama kemudian Zisian datang ke sana untuk membawa anak tersebut agar selamat. Namun anak itu justru membuat Yingqi dan Yingnan menjadi pingsan dengan racunnya, sehingga Zisian melawan pasukan di sana. Namun ia harus terbunuh di tangan pemimpin balai karena dicap sebagai pengkhianat. Terlihat Yingqi yang setengah sadar melihat Zisian yang sudah tewas terbunuh. Di tempat lain, Bai pun menghampiri makam Zhan Liang karena yang ia tahu Zhan Liang sudah tewas. Sesaat Xiao Wei pun berada di belakangnya. Dengan penuh dendam ia mencoba menyerang Bai dan hendak membunuhnya untuk membalaskan dendam atas kematian sang ibu. Sehingga Bai menyerangnya dan akan membunuh Xiao Wei untuk menghilangkan saksi mata. Tak lama kemudian suara paman Xiaolang terdengar yang memanggil nama Xiao Wei. Bai lalu melepaskannya namun tidak dengan Xiao Wei yang sudah terlanjur dendam. Ia pun menggunakan cincin milik mendiang ibunya dan berhasil menyerang Bai hingga terluka. Kemudian paman Xiaolang datang ke sana dan menghentikan tindakan anaknya tersebut. Sebelum paman Xiaolang membawa anaknya pergi, ia sempat berkata untuk tidak usah menampakkan wajahnya kembali karena apabila mereka bertemu kembali, maka paman Xiaolang tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Tak lama setelah itu Bai merasakan sakit di sekujur tubuhnya karena luka dari pedang Dewa Salju yang saat ini mengubah suhu tubuhnya menjadi sangatlah dingin. Zhan Liang lalu menampakkan dirinya. Di sana ia pun membuka topeng yang selalu ia pakai selama ini. Dan betapa terkejutnya Bai, ternyata di balik topeng tersebut merupakan saudaranya di perguruan Changsu yang selama ini ia anggap telah meninggal. Zhan Liang lalu membawa dua orang dari klan api dan mengambil pil api dari tubuh mereka, yang dimana untuk meredakan hawa dingin di tubuh Bai harus menggunakan pil api tersebut. Di sini ia pun berkata jika dirinya dengan Bai sama saja karena ia tahu Bai juga memiliki sifat jahat sama sepertinya. Sebelum ia pergi, Zhan Liang mengambil salah satu pil api di tubuh pria di sana dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak dan lalu ia berikan kepada Bai karena apabila racun dingin kembali keluar dari tubuhnya, hanya pil tersebut yang dapat meredakannya. Di tempat lain, Tuan Zhang mengumpulkan lukisan wajah Renying yang selama ini ia simpan. Ternyata wajah kekasihnya di masa lalu mirip seperti Renying. Namun di sini ia merasa ragu karena kekasih lamanya dan Renying tidak memiliki sifat yang sama, yang hanya terlihat mirip dari sisi wajahnya saja. Semua misi yang ia lakukan selama ini telah gagal dan ia pun bersumpah akan mendapatkan batu jiwa apapun caranya agar ia bisa memulihkan kekuatannya kembali. Di waktu bersamaan, beberapa pasukan Istana Luo yang masih selamat menangkap salah satu pelayan milik Ling Yun dan mengancam akan membunuhnya apabila pelayan tersebut tidak memberitahukan lokasi Ling Yun saat ini. Tak lama kemudian Ling Yun datang ke sana dan melihat pelayan miliknya dihajar habis-habisan. Tentu saja hal tersebut membuatnya menjadi sangatlah murka. Yang saat ini Ling Yun dicap sebagai pengkhianat Istana Luo dan hendak dibunuh, sehingga mereka pun bertarung. Yang pada akhirnya Ling Yun berhasil mengambil senjata petir milik pelayan di sana dan karena merasa kalah bertarung ia pun segera kabur dari tempat tersebut. Saat ini semua pelayan yang tersisa mengabdi kepada Ling Yun dan akan mengikutinya kemanapun ia pergi, yang pada akhirnya Ling Yun mengajak mereka semua untuk memasuki perguruan Changsu. Di saat malam harinya, terlihat wanita pelayan tadi menemui Tuan Zhang dan meminta untuk dijadikan pengikutnya karena saat ini ia sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi.
Dengan bersamaan Yingki bersama Ingnan berada di sebuah tempat. Mereka yang sudah sadar merasakan sakit di kepalanya. Kemudian pemimpin Balai Gunung Ciun datang ke sana sambil berkata kalau mereka berdua sudah diberikan obat hilang ingatan, yang dimana di dalam waktu setengah jam lagi ingatan mereka berdua akan segera menghilang. Tak ingin semuanya itu terjadi. Ingnan menunjukkan sebuah batu mimpi yang dapat menyimpan ingatan mereka berdua. Dan apabila waktunya telah tiba, mereka tinggal melihat batu mimpi itu lagi agar bisa mengingat masa lalu mereka yang nanti akan segera menghilang. Tak lama kemudian mereka pun pingsan di tempat. Namun siapa sangka Song yang merupakan anak kecil yang kemarin hendak mereka selamatkan datang ke sana dan memberikan sebuah obat penawar yang membuat Yingki beserta Ingnan tidak jadi lupa ingatan. Di sini Song melakukan semuanya itu karena ia merasa bersalah karena sudah membuat mereka pingsan kemarin, dan di sini ia pun meminta bantuan kepada Yingki untuk menyelamatkan Zixian. Di saat berada di hutan, Zixian ditemukan sudah tewas tak bernyawa, yang ternyata darah milik Song mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Dan Yingki beserta Ingnan sangatlah terkejut melihatnya. Lalu Song bercerita di saat ia disiksa oleh pemimpin balai. Kemampuannya itu ia dapati secara tiba-tiba, dan beberapa kali ia dibunuh namun tetap saja ia kembali hidup. Ia mengatakan 3 tahun yang lalu di saat ia tewas, sesaat ada sebuah cahaya hijau yang memasuki tubuhnya, dan mulai dari sinilah darah miliknya dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Mereka semua pun pada akhirnya menyadari kalau Song merupakan roh kayu yang dicari oleh Yingki beserta Ingnan saat ini, yang dimana misi mereka adalah mengumpulkan keempat elemen untuk membangkitkan batu jiwa, dan mereka semua pun hendak kabur dari Balai Gunung Ciun. Namun pemimpin balai sudah mengetahui mereka. Di sini Zixian berhasil dibunuh oleh pemimpin balai. Ingnan yang melihat hal itu segera membunuh mereka berdua. Dan seketika pemimpin balai beserta pengurus balai telah tewas berubah menjadi butiran darah. Begitu juga dengan Zixian yang sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Tak lama kemudian datang lagi seseorang yang menyerang mereka dan berhasil membunuh Song, yang ternyata orang tersebut adalah Ling Yun. Karena identitasnya ketahuan, Ling Yun pun segera pergi dari sana. Song yang sudah sekarat mengatakan kalau ia tidak ingin hidup kembali. Ia pun memberikan roh kayu kepada mereka karena Yingki bersama Ingnan memiliki misi untuk mendapatkan elemen roh kayu. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.